Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan produk terbaru dari Grosir Tinta Printer. Ini adalah box cleaner service head Epson. Jadi kita punya box cleaner yang bisa kita gunakan untuk service head Epson tipe 3 digit maupun 4 digit yang seperti ini ya. Nah, perbedaannya nanti di vakumnya ini, cupping headnya. Kalau untuk yang tipe-tipe di luar head seperti ini itu ada sendiri ya, nanti pesanan khusus. Oke, nah ini versi manualnya ya. Jadi biasanya kita paket dengan mesin vakum, namun kali ini kita buatkan yang versi manual, hanya box cleanernya saja, tapi sudah bisa digunakan untuk service head Epson. Jadi untuk rendam head bisa ya. Nah, kenapa menggunakan box cleaner ini? Jadi ketika kita bermasalah dengan head Epson, tentu saja kita akan menggunakan cairan cleaner ya. Nah, ketika kita menggunakan cairan cleaner dan kita rendamkan di kepala head ini secara langsung, maka resikonya ini bagian konektor headnya ini itu terkena cairan, dan biasanya kasus konslet atau mati mainboard, mati head, konslet head itu dikarenakan proses rendam kita ya, proses rendam langsung di sini karena ini terlalu berdekatan. Oke, maka kita buatkan box cleaner. Nah, selain itu, dengan box cleaner ini tentu lebih maksimal untuk service headnya ya, baik perendaman ataupun untuk service headnya. Nah, bagaimana teknis penggunaannya? Langsung saja kita praktekkan untuk teknis penggunaan box cleaner ini untuk service head printer ya. Nah, ini teknisnya kita ikuti dari awal ya sampai akhir nanti. Nah, di sini ada tiang untuk dudukan headnya ya. Nah, tinggal kita posisikan headnya seperti ini dan kita masukkan ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita kunci. Di sini ada pairnya ya untuk cupping headnya ya, seperti ini. Kita paskan kepala headnya dengan cuppingnya dulu, baru kita kunci dengan 3 baut ya. Kita kunci di sini ya, tiga-tiganya. Kenapa harus dikunci? Jadi biar lebih kedap ya. Saya tunjukkan dari dekat ya. Nah, ini ya, ini headnya. Nah, ini harus dipaskan ya, seperti itu. Kita tekan, baru kita kunci tiga-tiganya. Kalau sudah pas ya di dudukannya, kita kunci tiga-tiganya seperti ini. Cuma diputar seperti ini saja. Nanti kita sesuaikan untuk ketinggiannya ya. Nah, ini sudah terkunci ya. Nih, kunci. Ini juga sudah pas ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita letakkan saja posisi sini seperti ini. Lalu untuk box cleanernya ini bisa kita isi cleaner langsung, bisa kita isi pembersih kaca ya. Jika ingin membersihkan jalur head awal, kita bisa menggunakan pembersih kaca karena pasti masih kotor tinta ya. Biar untuk menghemat cleanernya, kita bisa menggunakan pembersih kaca. Nah, saya biasanya menggunakan celing ya untuk warna bebas, atau pembersih kaca tipe yang lain silahkan.
ini kita ambil dulu, kita isikan. Cukupnya aja ya, setengah ini udah cukup. Oke, lalu kita masukkan. Oke. Nah, selanjutnya kita instalasi untuk toolkit-toolkitnya ini ya. Nah, misal di sini ada 4 nozzle, lalu kita salah satu nozzle kita mau servis, misalkan nozzle nomor 2 ini ya. Yang lain kita tutup dengan penutup tiang nozzle seperti ini. Oke, kita tutup nozzle yang lain ya. Jadi ada 4 nozzle. Jika salah satu yang mau kita servis, maka yang ketiga kita tutup pakai penutup tiang nozzle seperti ini ya. Tujuannya biar servisnya bisa maksimal dan dia lebih kedap ya. Oke, setelah kita tutup tiang nozzle-nya, ada satu jalur yang harus kita servis. Kita pasang untuk toolkit jalur servisnya. Jadi ini masuk ke tiang nozzle yang mau kita servis seperti ini ya. Udah. Yang sebelah sini ujungnya kita masukkan ke ini. Sini ada 2 jalur ya. Kita masukkan di salah satunya. Nah, seperti ini. Lalu ini untuk penghubung, kita masukkan di jalur satunya ya, seperti ini. Nah ini nanti untuk narik cairan dari dalam box masuk ke sini, naik masuk ke head. Lalu bagian depan sini ini untuk penarik cairannya ya. Nah, masuk ke head baru keluar di suntikan sini ya. Jadi jalur headnya terkena cairan. Ini bisa untuk membersihkan, bisa untuk merendam head ya. Nah ini nanti digunakan ketika kita menggunakan cleaner ya, jalur cleaner. Bisa dengan teknik yang sama untuk cleaner atau kita bedakan. Nah kita coba untuk menggunakan 2 teknis yang berbeda ya. Oke. Nah setelah terpasang semua seperti ini sudah tertutup semua ya. Kita vakum menggunakan suntikan ini. Nah, seperti ini ya. Tunjukkan. Kita vakum. Nah, sini cairannya masuk ya. Langsung biru berubah. Nih, masuk sini. Nih. Ya. Nah, kalau cairan yang keluar bersih, sudah bersih, ini bisa kita kembalikan ke box lagi. Ya, jadi tidak membuang cleaner ataupun membuang pembersih kacanya. Kalau masih ada udara seperti ini ada udara ya. Nah, itu kita vakum sampai udaranya benar-benar kosong. Nah, ini udaranya sudah tidak ada. Kalau mau rendam, tinggal kita diamkan saja. Yang bagian sini, ini kita kunci, kita putar ke kanan. Ya, kita putar ke kanan untuk kunci. Nih, ini kayak keran ya, keran buka tutup. Kalau kita putar ke kanan dia kunci, kalau ke kiri nanti terbuka. Ya, jadi cairan yang di sini tidak mundur lagi ke box dan ini sudah terkunci. Nah, tinggal kita diamkan mau berapa lama sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini proses perendamannya. Kelebihannya apa? Yang jelas konektornya akan aman dari cairan karena ini jauh ya dengan cairan di bawah box seperti ini. Yang terendam adalah jalur headnya. Tidak hanya jalur head yang bermasalah, tapi jalur head bagian bawah head yang lain juga ikut terendam ya. Jadi untuk membersihkan head yang lain bisa. Namun untuk jalur head yang lain memang tidak teraliri ya, karena kita fokus di head yang rusak seperti itu. Oke, ini salah satu teknis yang bisa kita gunakan untuk service head.
Ini bisa dinamakan merendam head ya, merendam teknis untuk merendam head print seperti ini ya. Dan kedap ya, di sini tertutup semua, cairannya masuk di semua jalur headnya. Kita diamkan, nanti harapannya untuk jalurnya bersih, lalu kerak-kerak yang menyumbat itu akan lunak dan bisa kita buang. Jadi nanti kita vakum lagi ya. Ini misalnya kita lepas seperti ini ya. Ini kalau ini yang pertama mungkin kotor, bisa kita buang ya. Kita buang dulu. Oke. Nah, kita bisa pasang lagi seperti ini, kita putar gini ya. Nah, jika sudah kita diamkan mungkin 1 jam, mungkin mau 1 hari, ini kita buka, kita putar ya, kita buka, lalu kita vakum lagi ya. Seperti ini, kita vakum lagi, ya. Secukupnya ya, seperti ini udah cukup. Kita diamkan sebentar. Nah, kalau kita anggap sudah cukup, kita lepas headnya, bisa kita lepas headnya. Ini proses untuk rendam head ya. Nah, bagaimana kalau untuk finishing, untuk pembersihan menggunakan cleaner atau untuk rendam menggunakan cleaner? Bisa dengan teknik yang sama, namun cairannya kita ganti cleaner, atau dengan teknik yang berbeda. Nah, saya akan tunjukkan teknik yang berbeda ya. Kita lepas dulu ya. Untuk cairannya kita ini bisa kita bersihkan dulu ya jalurnya. Tekniknya kita sedot saja. Nah. Oke. Kita bersihkan dulu. Oke, sudah kosong. Kalau bersihkan ini kita lepas, yang ke cairan kita lepas, jadi otomatis kan tidak ada cairan yang ketarik lagi. Jadi yang tertarik adalah cairan sisa-sisa saja. Jadi jalurnya akan bersih dari cairan ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan cleaner. Nah, teknik menggunakan cleaner bisa seperti teknik yang awal, langsung kita isi cleaner, atau dengan teknik tambahan jika kita menggunakan kombinasi cleaner dan pembersih kaca ya. Ini kita lepas dulu toolnya. Oke. Suntikan tetap kita gunakan ya. Nah, untuk cleaner kita pasang dudukannya dulu biar tidak kemana-mana cleanernya. Ini hanya untuk mengunci saja ya. Kita pasang. Oke. Ini cleanernya kita pasang di sini ya. Kita buka. Nah, kita pakai toolkit yang langsung ke botol seperti ini. Ujungnya seperti ini biasa. Kita pasang, masuk ke cleaner. Nah, ini kita masukkan ke head yang bermasalah. Oke, seperti ini. Lalu kita vakum ya. Kita vakum. Nah, cleanernya bening ya, jadi tidak terlalu terlihat, tapi nanti cairan di sini terlihat. Nah, ini masuk ya, ini cairan cleanernya. Nah, kalau mau merendam dengan teknik ini juga bisa, walaupun nggak ada kunciannya tetap bisa ya. Seperti ini kita sedot lalu kita diamkan saja.
Oke, kita diamkan sesuai kebutuhan, bisa 1 jam, bisa 1 hari, silahkan ya. Nah, setelah cukup kita vakum sedikit, sama prosesnya seperti tadi ya. Kita buka. Nah, ini bisa kita gunakan lagi jika masih bersih ya. Jika sudah kotor ya kita buang ya. Oke. Nah, kita lepas seperti ini, kita bersihkan. Nah, ini sudah bersih cleanernya, baru kita lepas semua instalasinya ya. Oke, tinggal headnya kita lepas. Lepasnya tinggal diputar seperti ini saja, ditekan lalu diputar ya. Oke. Nah, untuk proses servisnya sudah selesai. Konektor kabel data juga aman, tidak terkena cairan ya. Tinggal kita uji teknis, kita pasang di headnya ya. Ini untuk teknis servis lepas head ya. Jika mau menggunakan teknis servis tidak lepas head ya, kita bisa menggunakan kombinasi dengan mesin vakum atau manual juga bisa, tapi lebih berat ya karena melalui purge unit ya. Kalau mau dilepas kita bisa menggunakan box cleaner ini ya, box cleaner service set. Oke, saya kira ini saja untuk informasinya dan tutorial instalasi serta penggunaan box cleaner service head Epson dari Brosset Tinta Printer. Semoga bisa bermanfaat.